Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyu Wicaksono dari HPI 3C NIM 05040321 Oke, langsung saja. Untuk kasus yang pertama adalah perampokan solar milik PT Pertamina di Medan. Polisi mengamankan belasan jerigen minyak berisi solar dari PT Pertamina dari pipa bocor dikarenakan libur masyarakat di Medan Belawan. Solar yang diamankan polisi sekitar 1 ton. Yang benar, kami dari berhasil mengamankan sebanyak 17 jerigen 3 drum plastik berisi solar dari rumah warga. Untuk sementara perkiraan beratnya hampir 1 ton yang diamankan, kata Reskrim Polres Pelabuhan Belawan. AKP Rudi Saputra saat konfirmasi tepat di hari Senin tanggal 2 bulan 1 2023 kami amankan sebanyak 5 rumah warga. Saat kami mendatangi mereka, sepertinya mereka sudah tahu kedatangan kami jika berhasil melarikan diri, ucapnya. Rudi menjelaskan minyak yang diamankan itu merupakan tumpahan minyak dari pipa bocor yang dibor, lalu minyak yang tumpah dari air laut menggunakan spons untuk mengambilnya di dalam drum untuk mengalirkannya. Mereka mengebor pipa sewaktu air surut, sebanyak-banyaknya tumpah ke air laut. Mereka peras sebagai alat untuk memindahkan ke jerigen. Untuk pelaku penguburan pipa minyak tersebut, kata Rudi, pihaknya akan melakukan penindaklanjutin. Untuk kepada sejauh ini ada 2 orang yang diamankan terkait hal itu. Untuk hukum pidana umumnya adalah mengutip buku KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Mulyono tahun 2021, pasal 362 KUHP adalah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencurian atau perampokan yang dibahas dalam pasal 363 disebut juga dengan pencurian berat. Untuk hukum Islamnya adalah hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam, al-fiqh al-jinai al-islami, pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana jarimah atau delik yang diancam dengan hukuman had, yaitu pentangan. Hal ini dibagaimanakan disyair oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dalilnya dari perampokan tersebut adalah dari surat Al-Maidah ayat 38. Wasyaritu faktau adi huma jaza bima kasaba nakalam minallah walahu aziz hakim, yang artinya adalah laki-laki mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oke, untuk kasus yang kedua, hina presiden saat demo bukan tindak pidana. Hal itu tertuang dari penjelasan pasal 218 draft RKUHP yang diserahkan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia ke Komisi 3 DPR pada Rabu tanggal 9 bulan 11 2022. Pasal 218 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau hakikat dan martabat dari presiden dan wapres dipidanakan dengan pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Untuk hukum pidana umumnya, demikian penjelasan dari pasal 218 ayat 2 dikutip dari draft RKUHP yang diterima. Yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat dan diungkapkan melalui hak keberekspresian untuk demokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, dan lain-lain. Untuk pada dasarnya kritik pasal merupakan bentuk pengawasan, koreksi, atau saran terhadap hal yang terkait masyarakat. Demikian penjelasan ayat itu. Kemudian ada 2 pasal lagi yang mengatur tentang penyerangan kehormatan dan harkat dan martabat presiden dan wapres, yakni pasal 219 dan 220. Untuk hukum pidana Islamnya adalah pasal 218. Komplikasi hukum pidana Islam adalah
pasal di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berbunyi pihak yang mewakafkan harus mengungkapkan kehendak secara jelas tentang kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana dalam pasal 215 ayat 6. Untuk dalilnya dari surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhaz zina umma la yassar kauman mungkamin asyaya yakum khairan minhum wala nisa min nisa in asya'ayyaku la khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bil salis fusku ba'da iman wa malam yatub faulaika humul zalimun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan mereka orang laki-laki, mereka perkumpulan yang boleh jadi orang yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan mereka merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu ada lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan sebuah buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah yang orang-orang yang zalim. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.